Kota Bontang menjadi salah satu kota di Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki luas wilayah sebesar 161,88 km persegi dan terbagi menjadi 3 kecamatan, meliputi Bontang Utara, Bontang Selatan, dan Bontang Barat. Dengan telah ditetapkannya kawasan strategis Kota Bontang pada RT/RW Kota Bontang tahun 2019 sampai dengan 2039, salah satunya yakni kawasan strategis berdasarkan kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan rawan bencana banjir, maka telah dilakukannya penelusuran fakta dan pelaksanaan analisis untuk dapat disusunnya konsep arahan dan strategi pengembangan wilayah sebagai bahan pertimbangan dalam penataan ruang dan penetapan kebijakan perencanaan pada kawasan strategis kota rawan bencana banjir di Kota Bontang agar dapat terciptanya kawasan fungsional yang aman, tangguh, dan berkelanjutan. Dengan telah ditetapkannya sebanyak 10 kelurahan yang menjadi wilayah perencanaan kawasan rawan bencana banjir di Kota Bontang, maka hasil analisis yang telah dilakukan pertama untuk aspek fisik dasar dan lingkungan diketahui kemampuan lahan dari wilayah perencanaan termasuk klasifikasi kemampuan pengembangan sedang pada bagian Kelurahan Satimpo, pengembangan agak tinggi pada beberapa bagian wilayah Kelurahan Satimpo, Kanaan, Gunung Telihan, Gunung Elai, dan Bontang Baru, serta pada beberapa bagian wilayah seluruh kelurahan pada wilayah perencanaan memiliki kemampuan lahan pengembangan sangat tinggi. Lalu, untuk daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah perencanaan, diketahui daya dukung fungsi lindung terklasifikasi buruk yang mengindikasikan kawasan lindung pada wilayah perencanaan belum dapat menjalankan fungsi dan perannya dengan maksimal. Kemudian, untuk daya dukung lahan untuk permukiman sendiri masih terklasifikasi mampu untuk menampung penduduk. Dan untuk daya tampung ambang batas pengembangan wilayah, diketahui sebagian wilayah memiliki resiko kerusakan lingkungan hidup dalam pengembangannya, hingga kerawanan bencana alam yang berdampak pada keberlangsungan hidup penduduk. Kemudian, untuk kondisi demografi diketahui pada wilayah perencanaan memiliki resiko penduduk disabilitas sebesar 0,12% yang termasuk kategori rendah. Kemudian, rasio kelompok umur sebesar 12,31% yang berkategori rendah. Dengan seluruh rasio tersebut menunjukkan jumlah penduduk rentan terhadap risiko bencana termasuk rendah. Lalu, untuk proyeksi jumlah penduduk pada wilayah perencanaan terus mengalami peningkatan secara konsisten rata-rata 5.000 jiwa setiap 5 tahun sekali hingga 20 tahun ke depan. Aspek sarana. Untuk kebutuhan sarana pada wilayah perencanaan diketahui terus mengalami kenaikan permintaan berdasarkan proyeksi jumlah penduduk, baik untuk sarana pendidikan, kesehatan, peribadatan, hingga perdagangan dan jasa. Kemudian, untuk jangkauan pelayanan sarana diketahui bahwa sarana pendidikan TK belum dapat menjangkau seluruh wilayah perencanaan, sedangkan sarana SMA telah menjangkau seluruh area wilayah perencanaan. Lalu, untuk sarana kesehatan posyandu hanya menjangkau seperempat area dan puskesmas telah menjangkau seluruh area wilayah perencanaan. Berikutnya, untuk kapasitas tampung saluran yakni drainase pada 3 titik lokasi dengan kuantitas kejadian bencana banjir yang tinggi di wilayah perencanaan menunjukkan drainase tidak mampu untuk menampung debit limpasan air sehingga menyebabkan luapan air. Kemudian, untuk sistem pergerakan dari pertimbangan observasi keberadaan sarana pendidikan dan perdagangan dan jasa sebagai faktor timbulan bangkitan pergerakan diketahui pada wilayah perencanaan masih berada pada kategori rendah hingga sedang untuk kepadatan arus lalu lintas pada 16 ruas jalan sekaligus yang menjadi jalur evakuasi pada wilayah perencanaan. Berikutnya, diketahui kebutuhan luasan peruntukan permukiman masih jauh dari ambang batas luas ketersediaan lahan, sehingga masih termasuk kategori aman hingga 20 tahun yang akan datang. Lalu, ditemukannya beberapa peruntukan lahan yang tidak sesuai, salah satunya pada kawasan lindung zona perlindungan setempat dan hutan lindung yang ditemukannya guna lahan industri yang tentu tidak sesuai dengan fungsi dari kawasan lindung itu sendiri. Dengan begitu, temuan 12 peruntukan beserta penggunaan lahannya yang tidak sesuai dengan indikasi aspek ini sebagai salah satu faktor penyebab kerusakan ekosistem lingkungan setempat dan menurunkan fungsi daerah resapan air yang ada. Kemudian, untuk kerentanan bencana banjir pada wilayah perencanaan yang diperhitungkan dari indikator kerentanan sosial, ekonomi, fisik, dan lingkungan, maka diperolehnya pada wilayah perencanaan memiliki nilai kerentanan banjir yang tinggi dengan kelurahan yang memiliki kerentanan tinggi, yakni Kelurahan Brebes Tengah dan Kelurahan Tanjung Laut Indah.
Lalu, untuk kapasitas wilayah perencanaan terhadap bencana banjir sendiri termasuk kelas sedang hingga tinggi, baik atas keberadaan aturan dan kelembagaan penanggulangan, hingga pengurangan faktor risiko dasar dan pembangunan kesiapsiagaan pada wilayah perencanaan. Kemudian, untuk ancaman bencana banjir pada wilayah perencanaan termasuk tingkat ancaman tinggi dikarenakan tingkat indeks penduduk terpapar yang tinggi dan indeks ancaman bencana banjir yang sedang. Selanjutnya, untuk tingkat kerugian akibat bencana banjir pada wilayah perencanaan sendiri termasuk tinggi dengan pertimbangan luas lahan produktif hingga indikator fasilitas kritis. Dengan begitu, diketahui tingkat risiko bencana banjir pada wilayah perencanaan termasuk kategori tinggi. Dengan pemerintah daerah Kota Bontang yang menjadi penanggung jawab dari penyelenggaraan pembangunan, maka telah dievaluasinya ketetapan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, dan program dari pemerintah Kota Bontang dalam upaya penanganan permasalahan bencana banjir yang diketahui bahwa hasil capaian kinerja lembaga dalam program pengendalian banjir yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah mencapai lebih dari 90%, meskipun masih ada permasalahan dalam proses pelaksanaannya, baik untuk program penataan daerah aliran sungai maupun program penanganan ancaman bencana banjir. Dengan kilas balik hasil analisis yang telah dilakukan, maka konsep pengembangan wilayah dengan tujuan penataan ruang yang dapat disusun untuk wilayah perencanaan yakni mewujudkan kawasan strategis rawan bencana banjir di Kota Bontang sebagai kawasan yang aman, tangguh, dan berkelanjutan terhadap bencana banjir melalui perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tahun 2022 sampai dengan 2042. Dengan tujuan tersebut, maka kebijakan yang dapat disusun untuk 3 aspek yakni dimulai dengan kebijakan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan, di mana untuk aspek ini sendiri disusun guna menjaga kawasan perlindungan agar tetap memiliki fungsi yang sesuai untuk mendukung keberlangsungan wilayah perencanaan tetap terjaga. Kemudian, kebijakan pelestarian dan konservasi terhadap sumber daya alam yang bertujuan untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara kualitas keanekaragaman dan nilainya. Lalu, untuk kebijakan pembangunan sistem jaringan prasarana dan sarana kawasan, di mana kebijakan ini berkaitan dengan pembangunan sarana dan prasarana yang sesuai dengan fungsi peruntukan kawasan. Kemudian, strategi yang dapat disusun dibagi dalam 4 aspek arahan, meliputi arahan perlindungan terhadap tata guna air, keseimbangan iklim mikro, dan ekosistem kawasan, kemudian arahan pengendalian pengembangan prasarana dan sarana di kawasan inti, dan penyangga yang dapat memicu perkembangan kegiatan budidaya yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan, lalu arahan peningkatan kualitas lingkungan hidup, dan arahan penyediaan prasarana dan sarana minimum berbasis mitigasi bencana. Berdasarkan tujuan penataan ruang, kebijakan, dan strategi yang telah ditetapkan, maka rencana struktur ruang yang dapat disusun pertama untuk sistem pusat kegiatan yakni akan terdapat 3 sistem kegiatan meliputi pusat pelayanan kota, subpusat pelayanan kota, dan pusat lingkungan. Sistem jaringan sarana dan prasarana, rencana pengembangan sarana lingkungan. Kemudian, disusunnya rencana pengembangan sarana lingkungan sebagai fasilitas penyelenggara dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya. Yang pertama yakni rencana posko bencana banjir, dengan lokasi yang dapat dijangkau oleh masyarakat terdampak ketika terjadi bencana banjir yang penempatannya dikhususkan pada daerah rukun tetangga dengan tingkat kerawanan bencana banjir yang tinggi. Adapun posko bencana ini kemudian menjadi pos komando penanganan darurat bencana pada skala kota yang dilengkapi dengan sarana mitigasi bencana banjir. Lalu, rencana wisata edukasi banjir yang sekaligus dimanfaatkan sebagai media edukasi dan literasi bagi masyarakat mengenai bagaimana harus bertindak ketika terjadi bencana banjir. Dengan wisata edukasi banjir ini direncanakan pada daerah ruang terbuka hijau, kemudian posko rawan bencana lingkungan yang menggunakan keberadaan sarana pendidikan dan kesehatan, pelayanan umum seperti kantor kelurahan untuk penempatan lokasinya agar mudah dijangkau oleh masyarakat. Rencana pengembangan prasarana lingkungan. Lalu, rencana pengembangan prasarana lingkungan yakni sistem peringatan dini bencana banjir berupa kontrol pantauan banjir yang penempatan lokasinya berada pada area jembatan, waduk, bendungan, tanggul, pos keamanan, pintu air, dan stasiun pemantauan hujan. Titik kontrol pantauan banjir ini disertai dengan pengukuran garis elevasi muka air agar dapat diawasinya ketinggian level air ketika kondisi aliran arus sumber daya air sedang berada dalam resiko debit yang besar.
Rencana penyediaan kolam pengendali banjir dengan pembuatan dan pembangunan krip yang berfungsi sebagai pengatur arah arus sungai, mengurangi kecepatan arus panjang tebing sungai, mempercepat sedimentasi pada tebing sungai, dan menjamin keamanan tebing terhadap gerusan. Rencana sistem jaringan energi dan kelistrikan. Kemudian, direncanakannya proteksi pipa bawah laut dengan metode Controlled Articulate Block Matrix pada Kelurahan Bontang Kuala, Satimpo, Gunung Telihan, dan Kanaan, serta Gunung Elai. Lalu, rencana perlindungan pipa gas bawah tanah jalan untuk memproteksi pipa gas yang terdapat pada bawah tanah jalan sebagai pelindung jika terjadi bencana pada permukaan tanah. Adapun untuk alternatif inovasi peralatan proteksi sistem tenaga listrik yang dapat digunakan meliputi pemutus tenaga atau PMT, disconnector switch atau DS, air brake switch atau ABSW, load brake switch atau LBS, dan recloser. Rencana sistem jaringan telekomunikasi. Untuk sistem jaringan telekomunikasi yang direncanakan yakni sistem proteksi internal yang menyalurkan arus petir ke dalam tanah tanpa menimbulkan bahaya. Dengan sistem ini terdiri dari terminal udara, konduktor penyalur, dan sistem pembumian. Rencana sistem jaringan sumber daya air. Lalu, direncanakannya upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan pada Danau Kanaan serta daerah aliran Sungai Bontang. Kemudian, pembangunan polder di Kelurahan Bontang Kuala, Kelurahan Gunung Elai, dan Kelurahan Tanjung Laut. Dan penyelenggaraan konservasi sumber daya air guna pemeliharaan kondisi fisik dan fungsi jangka panjang. Selain itu, terdapat pembangunan dan pemeliharaan bangunan pelimpa banjir di Kelurahan Gunung Elai dan pengembangan serta pemeliharaan Danau Kanaan di Kelurahan Kanaan. Rencana sistem penyediaan air minum. Direncanakannya pula pemeliharaan sambungan rumah dalam pelayanan unit air baku, lalu pembangunan dan pemeliharaan sistem penyediaan air minum bukan jaringan perpipaan berupa bak penampung air hujan pada kawasan permukiman di atas air Kelurahan Tanjung Laut Indah. Kemudian, pembangunan jaringan transmisi air baku dari Bendungan Sukarahmat hingga Water Treatment Plant atau WTP, Conventional and Recycle di Jalan Brigjen, Katamso. Rencana sistem persampahan. Disusunnya rencana sistem persampahan yakni berupa penerapan teknologi pengolahan sampah ramah lingkungan pada TPST Bontang Kuala dengan sistem pengolahan sampah telah menerapkan 3R, Reduce, Reuse, Recycle, dan dilengkapi dengan sistem Intermediate Treatment Facility atau ETF. Rencana sistem jaringan air limbah. Direncanakannya pengembangan IPAL terpadu untuk menampung dan menyaring air limbah sekitar kawasan rawan bencana banjir dan juga memperbaiki sistem jaringan air limbah yang telah tersedia pada wilayah perencanaan. Rencana sistem jaringan drainase. Kemudian direncanakannya pembangunan tanggul penahan banjir rob terkhusus pada wilayah permukiman yang memiliki topografi rendah dengan material tanggul sendiri dapat menggunakan batu kali maupun beton. Kemudian, penempatan ground seal di hilir sungai pada Kelurahan Bontang Kuala guna mengurangi kecepatan arus untuk mencegah terjadinya gerusan yang terjadi di hilir suatu bangunan irigasi. Lalu, pemisahan jalur drainase dengan jalur pembuangan air limbah guna meminimalisir adanya kerusakan lingkungan berupa pencemaran air yang dapat membuat drainase tersumbat. Rencana sistem prasarana lainnya. Berikutnya, direncanakannya ruang evakuasi banjir pada halaman kawasan perdagangan dan jasa, pendidikan, perumahan, perkantoran, peribadatan, olahraga, dan lapangan RTH pada wilayah perencanaan. Rencana pola ruang. Rencana pola ruang pada wilayah perencanaan dibagi menjadi 2 zona, yakni zona inti dengan luasan 2.506 hektar dan zona penyangga dengan luas 2.232 hektar. Adapun zona inti sendiri merupakan kawasan perlindungan sumber daya air, flora dan fauna, serta kawasan budidaya terbatas yang sesuai dengan daya tampung dan daya dukung lingkungannya. Dengan zona inti dapat dilengkapi dengan kawasan publik yang dapat dimanfaatkan sesuai dengan prinsip-prinsip fungsi pada kawasan inti untuk melestarikan sumber daya alam dan lingkungan. Sedangkan zona penyangga adalah kawasan penunjang zona inti dengan perkembangan kawasan budidaya terbatas. Zona penyangga dapat dilengkapi dengan kawasan publik yang berada pada kawasan di luar zona inti yang diperbolehkan untuk mendukung fungsi lindung dan konservasi pada zona inti. Dengan begitu, direncanakannya pola ruang pada zona inti untuk kawasan budidaya terdiri atas 15 fungsi kawasan dengan luas 1.725 hektar.
Kemudian, untuk rencana pola ruang peruntukan kawasan lindung pada zona inti terdiri atas 7 fungsi kawasan dengan luas 928,06 hektar. Lalu, untuk rencana pola ruang pada zona penyangga untuk kawasan budidaya terdiri atas 13 fungsi kawasan dengan luas 1.320,99 hektar. Sedangkan untuk rencana pola ruang peruntukan kawasan lindung pada zona penyangga terdiri atas 8 fungsi kawasan dengan luas 3.811 hektar. Arahan pemanfaatan ruang. Adapun untuk arahan pemanfaatan ruang pada wilayah perencanaan dapat diinterpretasikan melalui indikasi program perwujudan struktur ruang yang telah disusun sebagai berikut. Arahan pengendalian pemanfaatan ruang. Dengan begitu, arahan pengendalian pemanfaatan ruang pada wilayah perencanaan disusun menurut arahan zonasi, arahan perizinan, arahan pemberian insentif dan disinsentif, serta arahan pengenaan sanksi. Arahan zonasi dimulai dengan arahan zonasi, di mana untuk arahan pengendalian pemanfaatan ruang menurut zonasi struktur ruang sendiri terdiri atas arahan sistem pusat kegiatan, sistem prasarana dan sarana lingkungan, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, sistem penyediaan air minum, sistem persampahan, sistem jaringan air limbah, dan sistem jaringan drainase. Kemudian, untuk arahan pengendalian pemanfaatan ruang menurut zonasi pola ruang terdiri atas arahan pada kawasan lindung dan budidaya pada masing-masing zona inti dan zona penyangga. Arahan perizinan. Berikutnya yakni arahan perizinan yang digunakan sebagai dasar dalam memberikan izin pemanfaatan ruang pada wilayah kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun arahan perizinan telah diatur dalam Surat Keputusan Wali Kota Bontang nomor 188.452/332/DPM PTSP 2019. Di mana arahan perizinan sendiri direncanakan berdasarkan izin prinsip, izin lokasi, dan izin mendirikan bangunan. Arahan pemberian insentif dan disinsentif. Lalu, perencanaan arahan pemberian insentif dan disinsentif dengan insentif yakni diberikan kepada pihak yang melakukan pemanfaatan ruang kawasan sesuai dengan arahan rencana, kawasan strategis rawan bencana banjir Kota Bontang, dan disinsentif yang diperuntukkan kepada pihak yang melakukan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan arahan rencana kawasan strategis rawan bencana banjir Kota Bontang. Arahan pengenaan sanksi. Untuk rencana arahan pengenaan sanksi disusun berdasarkan landasan dari penyelenggaraan negara yang mempunyai wewenang dalam melakukan pengelolaan kawasan rawan bencana yang disusun menjadi 13 arahan. Adapun bentuk penyelenggaraan yang dikenakan sanksi administrasi dinilai dengan kriteria besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan dan kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran penataan ruang. Kelembagaan dan peran serta masyarakat. Dalam mendukung untuk pelaksanaan yang optimal dari berbagai rencana pengembangan wilayah yang telah disusun, maka diperlukannya pula arahan peran dan koordinasi dari lembaga dan masyarakat, di mana untuk lembaga yang dibutuhkan arahan peran dan koordinasi lebih detail, yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang. Berdasarkan rumusan strategi dan konsep yang telah disusun, maka diharapkan konsep, arahan, dan strategi pengembangan wilayah dapat menjadi bahan pertimbangan penataan ruang dan penetapan kebijakan perencanaan pada kawasan strategis rawan bencana banjir Kota Bontang, agar dapat terciptanya kawasan fungsional yang aman, tangguh, dan berkelanjutan.